Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radilsyah Puspita Marani, jabatan peran atau komputer ahli pertama penempatan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi wilayah Sumatera Barat. Nah, kali ini saya akan memaparkan aktualisasi isu yang saya dapatkan di unit kerja saya dengan judul penerapan arsip digital terpusat sebagai terpusat sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dokumen di BP2JK wilayah Sumatera Barat. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bagaimana aktualisasi saya ini sejalan dengan visi misi Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, proyek ini aktualisasi ini mendukung visi Kementerian PU untuk mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan dalam rangka menggapai Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Nah, eh, secara spesifik, isu ini juga terkait erat dengan dua misi utama Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu misi 5 dan misi 6. Nah, digitalisasi arsip mendorong budaya kerja berbasis teknologi dan meningkatkan literasi digital staff yang sejalan dengan misi untuk meningkatkan kapasitas SDM. Selain itu, sistem arsip digital termasuk juga memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel yang merupakan bagian dari misi 6. Nah, kemudian berikut adalah profil BP2JK Sumatera Barat yang merupakan unit pelaksana pengadaan jasa konstruksi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan penyedia secara profesional dan sesuai regulasi. Dibentuk pada tahun 2019, BP2JK berperan mendukung tata kelola pengadaan yang transparan, akuntabel, dan juga efisien di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, latar belakang dari gagasan isu ini adalah adanya masalah dalam pengelolaan dokumen di BP2JK Sumatera Barat. Nah, pengelolaan dokumen di unit kerja ini belum sepenuhnya terintegrasi sehingga menghambat efisiensi kerja dan juga akuntabilitas administrasi. Nah, dokumen tersebar di berbagai media, sulit dicari dan juga berisiko hilang ataupun terduplikat. Nah, oleh karena itu, tujuan dari aktualisasi ini adalah untuk membangun sistem arsip digital yang lebih lebih terpusat, rapi dan juga mudah diakses. Kami juga ingin mempercepat pencarian dokumen atau mengurangi risiko dokumen hilang, rusak ataupun terduplikasi. Nah, kemudian manfaat dari aktualisasi ini nantinya ada terbagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi penulis itu untuk menambah pengalaman dalam mengelola arsip digital secara praktis dan juga modern, untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki sistem kerja di lingkungan birokrasi dan juga menegaskan peran aktif dalam mendorong transformasi digital dan tata kelola modern di lingkungan birokrasi. Kemudian manfaatnya tersendiri bagi unit kerja BP2JK Sumatera Barat yaitu meningkatkan efisiensi dan juga kecepatan dalam pengelolaan dokumen administrasi, kemudian memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui sistem yang terdokumentasi dan juga terintegrasi serta untuk mendukung smart governance. Nah, adapun pengamatan saya dari analisis yang saya lakukan itu terdapat sebagai peran atau komputer ahli pertama, peran saya sangat penting dalam memastikan sistem informasi instansi berjalan efektif dan aman. Tugas saya utamanya mencakup yang sejalan dengan isu yang saya ambil, yaitu mencakup merancang aplikasi sederhana dan juga mengelola data, menjaga stabilitas sistem, serta memberikan dukungan si teknis dan menyusun dokumentasi sistem. Nah, kemudian masuk ke identifikasi isu. Nah, dari pengamatan dan analisis yang telah saya lakukan, terdapat tiga isu utama, isu yang saya ambil, yaitu arsip digital yang tersebar di berbagai media, kemudian dokumentasi gambar yang belum terpusat, dan juga kesadaran keamanan digital yang masih rendah. Nah, saya akan mendeskripsikan masing-masing isunya. Yang pertama itu dokumen tersebar di berbagai media. Nah, dokumen penting saat ini tersimpan di berbagai media yang berbeda seperti komputer pribadi, pegawai, flash disk, email ataupun catatan fisik. Tidak adanya sistem penyimpanan terpusat membuat setiap pegawai cenderung memiliki versi dokumen yang berbeda sehingga sulit memastikan versi mana yang paling terbaru. Selain itu, dokumen sering disalin ke berbagai lokasi oleh pegawai untuk kebutuhan pekerjaan mereka, sehingga
distribusi file menjadi tidak terkendali. Penyimpanan yang tersebar ini juga menyebabkan susunan dokumen tidak konsisten dan sulit dilacak, terutama saat ada kebutuhan untuk mencari ataupun merujuk dokumen tertentu. Nah, dampaknya sulit menemukan file ketika dibutuhkan, kemudian memperlambat proses kerja, meningkatkan risiko duplikasi dokumen dan penggunaan versi lama yang salah, dan menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data terkini. Kemudian deskripsi isu yang kedua yaitu dokumentasi gambar yang belum terpusat. Nah, foto-foto kegiatan saat ini tuh tersimpan di perangkat berbagai pribadi pegawai. Nah, sulit ditemukan untuk laporan ataupun publikasi dan juga beresiko hilang. Kemudian isu ketiga yaitu kesadaran keamanan digital yang masih rendah. Nah, ini tuh membuka celah terhadap risiko kebocoran data, penipuan ataupun serangan cyber. Nah, keterkaitan isu tersebut dengan capaian organisasi yang pertama itu arsip digital menjadi terpusat untuk mendukung efisiensi kerja dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian memperkuat akuntabilitas dan dokumentasi kegiatan instansi. Kemudian yang kedua yaitu integrasi sistem informasi untuk mempermudah akses lintas unit kerja dan menurunkan risiko kehilangan dan duplikasi dokumen. Yang ketiga adalah penguatan tata kelola digital untuk mendorong budaya kerja yang tertib dan sistematis, sejalan dengan prinsip smart governance dan transformasi digital Kementerian PU. Setelah melakukan analisis menggunakan teknik USG, isu dari ketiga isu tadi, isu ditemukan dengan nilai tertinggi itu isu dokumen tersebar di berbagai media dengan skor tertinggi 15. Oleh karena itu, isu ini ditetapkan sebagai isu prioritas yang akan saya fokuskan dalam aktualisasi ini. Nah, untuk memahami akar-akar dari masalah dari isu ini, saya menggunakan diagram fishbone. Nah, dari analisis ini ditemukan bahwa penyebab utama dari ini adalah arsip digital belum terintegrasi dan juga sulit diakses yang berasal dari beberapa faktor seperti measurements, material, man, environment, machines, dan methods. Seperti manusia, yaitu kurangnya pemahaman tentang sistem arsip dan kerendahan kesadaran pegawai, kemudian materialnya arsip masih dalam bentuk digital yang belum terintegrasi, kemudian metode eh, belum adanya SOP yang jelas, kemudian mesin sistem arsip digital yang kurang memadai, kemudian environment itu budaya kerja yang masih terbiasa menyimpan arsip secara manual dan measurements-nya tidak ada laporan kualitas pengelolaan arsip dan belum ada tolak ukur untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip. Setelah menemukan akar masalah tadi, saya menganalisis beberapa solusi menggunakan metode MC Namara. Hasilnya, mendapatkan tiga alternatif solusi dengan solusi implementasi sistem berbagi data berbasis code paling tertinggi, mendapatkan skor tertinggi karena efektivitas dan juga biayanya yang paling terjangkau. Nah, kemudian ini merupakan gap analisisnya. Dengan gap duplikasi dokumen, pencarian tidak efisien, struktur folder tidak seragam, dan kurangnya akses informasi dari arsip dengan gagasan penyelesaiannya menyatukan arsip digital ini ke dalam satu penyimpanan terpusat dengan struktur folder yang seragam. Kemudian kondisi saat ini dokumen sama tersimpan di banyak folder atau media. Arsip digital dicari manual lewat folder memakan waktu dan tidak praktis. Pegawai harus membuka banyak folder atau aplikasi untuk mengakses arsip dan setiap pegawai atau unit membuat folder dengan format yang berbeda. Kemudian kondisi yang diharapkan yaitu dokumen itu hanya punya satu sumber dengan versi terbaru yang jelas. Kemudian dokumen dapat dicari cepat dengan kata kunci atau kategori. Struktur folder konsisten sesuai pedoman dan arsip memiliki metadata standar untuk memudahkan pencarian. Nah, dari tahap kegiatan rancangan aktualisasi ini, yang pertama itu rangkaiannya analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi jenis dokumen dan juga kebutuhan pengguna. Kemudian perancangan struktur digital arsip untuk menentukan kategori, standar penamaan, dan juga hak akses dokumen. Kemudian yang ketiga implementasi dan migrasi dokumen, yaitu memindahkan dokumen dari penyimpanan lama ke arsip digital terpusat. Sosialisasi dan pendampingan penggunaan itu memberikan pelatihan kepada pegawai, kemudian monitoring dan evaluasi untuk memantau efektivitas penggunaan arsip digital dan mengumpulkan umpan balik feedbacknya.
Kemudian penyusunan laporan akhir untuk menyusun laporan yang memuat hasil dan rekomendasi perbaikan. Nah, ini merupakan rekapitulasi rencana penerapan nilai. Nah, selama melaksanakan kegiatan ini, harapannya juga setelah menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, dan juga setiap kegiatan ini mulai dari analisis hingga penyusunan laporan akhir itu mencerminkan nilai-nilai seperti akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif dengan hasil akhir skor 24. Kemudian dari aktualisasi ini pihak-pihak yang terlibat itu adalah ada mentor saya Dr. Bayu Kusuma STMTH untuk memberikan arahan serta komentar Pak Putra Duana Anugrah Sitepu SAPMT untuk memberikan arahan juga dan juga Coach Ibu Dewi Ramadiani untuk memberikan arahan tentang teknis dan penyusunan rancangan aktualisasi dan juga rekan kerja di BP2JK wilayah Sumatera Barat sebagai tempat diskusi dan juga memberi masukan dan saran terkait aktualisasi ini. Baik, cukup pemaparan saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.